Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, sore ini saya akan sharing tentang perencanaan waris. Di sini hujan deras ya, mudah-mudahan suara saya terdengar oleh teman-teman di sana dan mudah-mudahan koneksinya stabil. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih teman-teman semua di sini yang sudah bersedia hadir menyimak. Kita di sini sharing saja ya, sharing. Silakan kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan bisa di chatting. Nanti kita akan coba diskusikan bersama. Dan saya di sini baru ya ingin sharing apa yang sudah saya pelajari kepada teman-teman semua, karena ternyata ilmu waris ini menurut hadis Rasulullah itu adalah ilmu yang paling cepat tercabut dari umat ini. Jadi memang ilmu waris ini bakal paling cepat dilupakan sebelum hari akhir, karena banyak ya, kita sudah melihat ya, banyak fenomena di masyarakat kita yang memang melakukan penyimpangan-penyimpangan waris dari hukum waris Islam. Yang sebetulnya hukum waris Islam itu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran, sudah sangat jelas pembagian hukumnya secara rinci, siapa-siapa saja ahli warisnya, berapa besaran yang diperoleh, itu sudah sangat rinci di dalam surat An-Nisa. Nanti teman-teman bisa baca ya, bisa buka, lihat terjemahnya. Masya Allah, luar biasa. Saya saat membaca runutannya, ternyata di surat An-Nisa sebanyak 176 ayat itu banyak mengatur tentang hubungan kekeluargaan, terutama perencanaan waris ini, kemudian pembagian harta, ada hubungan bagaimana ketika seseorang tentang pernikahan juga diatur semua di dalam surat An-Nisa. Ya, terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir. Jadi dalam merencanakan ilmu waris ini mungkin tabu ya bagi masyarakat kita, bagi masyarakat muslim ini masih dianggap tabu gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba bilang ke paman kita, misalnya, paman, ayo kita bahas perencanaan warisan. Pasti kan mungkin, apaan nih, kok pengen doain aku cepet mati apa gitu kan. Jadi di masyarakat kita memang agak tabu untuk membahas seperti ini. Tapi sebaiknya memang dari sejak dini di keluarga, bagi teman-teman yang di sini yang muslim dan punya keluarga muda, tidak ada salahnya di dalam obrolan dengan anak kita yang masih kecil juga tidak ada masalah, tidak membiasakan untuk tidak tabu. Dan kita misalnya bilang, ini mama punya ruko loh, dan ruko itu nanti itu atas nama mama, nanti akan kalau misalnya mama meninggal ya kakak yang anak laki-laki nanti dapat 2 kali lebih besar porsinya daripada si anak perempuan. Ya kita obrolan ringan tapi bermakna gitu ya, sehingga ya anak-anak pun ya sudah, ketika nanti ini lebih ke edukasi sejak dini kepada keluarga kita. Jadi ketika mereka pun nanti dewasa juga sudah paham dan tidak tabu lagi untuk membicarakan hal ini. Karena banyak sekali yang karena tabu ini justru membicarakan pembagian waris saat sudah terbaring di rumah sakit ya. Jadi di sini kita sangat penting sekali untuk melakukan perencanaan waris sejak dini, karena tidak hanya orang kaya saja. Mungkin teman-teman berpikir, ya itu mah warisan urusan orang kaya aja, ngapain kita? Nah, padahal itu di dalam Al-Quran sudah tercantum dan itu berlaku untuk semua keluarga. Karena banyak sekali yang secara fakta ya, 70% keretakan keluarga itu akibat sengketa waris. Jadi bayangkan teman-teman di sini, andaikan perencanaan waris ini sudah teredukasi dengan baik,
semua kita khususnya sebagai muslim sangat paham sekali terhadap hukum Islam gitu ya. Hukum waris itu sudah jelas tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya itulah yang harus kita ikuti. Ya konsekuensinya kalau kita nggak ikuti hukum Islam itu gimana gitu kan, karena di negara kita ini kan ada hukum waris yang diatur secara perdata, ada secara hukum Islam, ada secara hukum adat. Nah ya mungkin secara hak asasi manusia, secara hak asasi manusia kita bebas memilih, kita mau perencanaan waris ikut hukum waris yang mana, hukum waris Islam, perdata, atau adat. Tapi karena kita sebagai muslim, ya kita sudah bersyahadat dan konsekuensinya patuh terhadap hukum waris Islam yang sudah sangat jelas tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika seseorang nggak ngambil hukum itu bagaimana? Ya terima konsekuensinya masing-masing, karena sudah sangat jelas di dalam ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, ya balasannya adalah kekal selamanya, naudzubillah min dzalik ya, kekal selamanya di dalam neraka. Jadi ya ini yang sangat kita concernkan, karena jika di dalam segolongan umat tidak ada yang tahu tentang ilmu waris, maka hukumnya adalah fardu ain untuk kita belajar tentang hukum waris. Tapi kalau misalnya umat di masyarakat kita ada beberapa ahli faraid, ahli paham tentang ilmu waris, nah itu hukumnya fardu kifayah bagi kita yang belajar hukum waris. Tapi faktanya ya kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dengan kita tahu ilmu waris, kita paham tentang hukum waris Islam saja, karena ya kita sebagai umat Islam ya sudah fokus saja kita pada hukum waris Islam. Tidak maksudnya ya perlu tahu hukum-hukum yang lain sebagai wawasan saja, bukan sebagai pembanding untuk nanti milih yang enaknya yang mana ya. Oh misalnya nih ya, mohon maaf, saat ini banyak yang terjadi di keluarga muslim. Contoh simpelnya dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, beberapa keluarga sudah mulai melakukan penyimpangan dengan pembagian waris, ingin dibagi rata, tidak melihat secara gender. Ya memang kesepakatan dengan kakak beradik itu sesama anak semua sepakat, ya sudah bagikan saja sesuai dengan bagi rata. Tapi di situ sudah terjadi pelanggaran hukum waris. Nah disitulah kita takut ya, sebagai umat muslim yang pedomannya adalah Al-Qur'an, kita takut jika harus menentang hukum waris yang sudah jelas-jelas ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana perencanaan waris ini sebetulnya intinya keretakan atau sengketa waris itu sebetulnya sangat bisa diminimalisir dengan menumbuhkan cinta pada keluarga ya. Tumbuh dulu cinta yang erat antar kakak beradik, antar anggota keluarga sejak dini saat ini, sehingga ya insya Allah meskipun ketika orang tua mereka tutup usia, anak-anak ini tidak akan terjadi sengketa waris, karena memang sudah paham terkait dengan hukum Islam. Nah, di dalam sesi singkat sore ini yang memang 30 menit, nanti insya Allah setiap Senin dan Kamis akan saya sharingkan tentang ilmu waris ini, supaya kita ya bisa tambah wawasan ya teman-teman. Dalam sesi pertama ini lebih ke pengantar ya, kalau apa sebetulnya fungsinya ilmu waris ini. Nah, di sini di dalam masyarakat kita banyak yang ketika misalnya meninggal dunia, pastinya setiap orang punya peninggalan harta. Ya kita sebagai perempuan misalnya jilbab, bros, peniti, itu pun termasuk harta. Itu pun termasuk harta yang diwariskan. Ya mungkin apaan sih, itu kan sedikit ya, harganya nggak terlalu ini.
Ya, tapi itulah setiap orang, setiap muslim akan meninggalkan harta yang saat ini yang dimiliki olehnya. Karena di dalam prinsip, di dalam Islam, di dalam hukum Islam, harta itu adalah milik Allah sepenuhnya, bukan milik kita. Jadi ketika seorang muslim tutup usia, harta itu adalah harta milik Allah, dan kita atur pembagiannya sesuai dengan hukum Allah, seperti itu. Jadi harta yang kita tinggalkan ketika kita tutup usia itu bukan harta milik kita, dan kita tidak bisa membagi-bagi sesuai selera kita. Jadi sudah ada hukumnya diatur, karena itu adalah milik sepenuhnya milik Allah. Nah, itu ada ayat Al-Qur'annya, nanti saya akan infokan di minggu depan ya. Karena di sini saya bukan sebagai pemuka agama atau penceramah agama, ulama agama. Di sini lebih kepada sebagai praktisi perencanaan keuangan, termasuk perencanaan waris. Karena di dalam perencanaan keuangan keluarga, kalau kita belajar di luar sana, sertifikasi kompetensi financial planner gitu ya, di sana hanya mempelajari terkait dengan perencanaan keuangan keluarga saat ini gitu ya. Sedangkan perencanaan keuangan keluarga setelahnya itu tidak dipelajari secara detail, dan berbeda-beda antar negara, mengikuti ada hukum common law, ada hukum perdata. Nah, hukum common law di dunia itu mengikuti hukum negara Inggris ya, negara-negara persemakmuran pasti pakai hukum common law. Kemudian negara-negara seperti Indonesia perdata itu mengacunya pada hukum waktu itu pada awalnya adalah dari Belanda. Nah, kemudian hukum Islam di dunia ini hanya dipakai oleh beberapa negara di Timur Tengah ya. Ada sebagian negara di Timur Tengah pun yang memakainya hukum yang lain, hukum common law kah atau hukum perdata. Nah, di sini sebetulnya hukum waris itu berlaku dikarenakan ada hubungan darah dan perkawinan ya. Ketika di dalam hubungan perkawinan ataupun hubungan darah, nah itulah harta waris berhak jatuh pada hak waris karena ada hubungan darah dan perkawinan. Bagaimana kalau kita ingin memberikan harta kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan hubungan darah ataupun perkawinan, yang bisa melalui wasiat, yang itu pun sudah diatur luar biasanya di dalam hukum Islam, maksimal 1/3 dari harta kita. Kita bisa hibah ataupun wasiat. Bedanya hibah dan wasiat ataupun nanti kita akan bahas secara detail, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya ya. Hibah dan wasiat itu kan memberikan kepada orang lain, tapi ada batasan yang harus tunduk pada aturan hukum waris, baik perdata ataupun hukum Islam. Ya, saya ngomong perdata karena di negara kita berlaku hukum perdata juga ya. Baik perdata ataupun hukum Islam sama-sama ada batasannya 1/3. Nah, kemudian di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sebetulnya prinsip waris ini dalam hukum Islam, teman-teman. Mungkin silakan teman-teman yang bergabung atau yang sudah yang sedang menyimak, jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, ataupun mungkin ada komentar dari penyampaian saya, silakan bisa untuk menambahkan ilmu. Mungkin teman-teman ada yang jauh lebih tahu tentang ilmu ini, silakan bisa saling menambahkan ya. Oke. Nah, di sini prinsip waris ya. Nah, ini ada 3 hal penting dalam prinsip waris. Yang pertama adalah prinsip ijbari. Jadi prinsip bahwa hukum waris dalam Islam itu adalah tidak ada campur tangan manusia. Jadi tidak ada campur tangan ataupun akal budi manusia
di dalam pembagian harta waris ini, karena harta adalah sepenuhnya titipan Allah. Kemudian surat An-Nisa, ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 11 tentang prinsip izbari ini. Nah, kemudian prinsip waris yang kedua adalah segera, tidak menunda. Nah, ini banyak yang terjadi ya di masyarakat kita, yang ketika misalnya sang ayah tutup usia, meninggalkan satu rumah besar misalnya, kemudian harta warisnya tidak langsung dibagi, karena mungkin sang ibu masih sayang dengan rumah itu, pengen tinggal di situ, sangat banyak kenangan gitu ya, sehingga akhirnya mungkin walaupun sebetulnya anak-anaknya ada yang ingin segera dibagi waris, sedangkan orang tuanya, sang ibu tidak mau membagi waris karena menurutnya ini pesan ayah, tinggal saja di rumah situ misalnya. Nah, ini kasus nyata ya. Menurut sang ayahnya, tinggal saja di rumah itu, tinggali saja, tidak usah dibagikan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya si ibunya bersikukuh bahwa ayahnya telah berwasiat secara lisan seperti itu, tapi anak-anaknya ingin segera dibagi waris. Akhirnya terjadilah gugatan ke pengadilan. Ya, jadi gugatan pengadilan, sengketa antara ibu kandung dengan anak-anak kandungnya sendiri, hanya dikarenakan sengketa waris. Nah, kita pasti tidak ingin hal ini terjadi ya, tadi ya, pentingnya kita edukasi dan kita merencanakan waris sejak dini, sejak kita masih muda, sejak kita masih sehat, bukan saat di rumah sakit sudah sakit sehingga baru di situ melakukan pembagian waris atau melakukan hibah ataupun wasiat. Jadi pentingnya merencanakan waris sejak dini adalah ya supaya tercegah sengketa-sengketa ini tidak terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah akurat ya. Di sini pentingnya menulis ya. Jadi setiap keluarga, misalnya seorang suami dan istri, penting sekali tulis harta yang mereka miliki. Apakah ini harta bawaan istri atau harta bawaan suami, kemudian ataukah ini hasil kerjasama suami istri, bisa jadi syirkah jatuhnya, atau ya misalnya harta ini dihasilkan karena setelah mereka menikah mereka bikin kerjasama usaha sehingga ada hasil. Nah, hasilnya ini berupa benda gitu. Nah, ini adalah bisa jadi sebagai harta syirkah karena harta hasil bekerja sama dalam usaha. Nah, jadi intinya prinsip waris adalah akurat, karena tidak boleh ada yang menzolimi dan dizolimi, ada yang menzolimi dan terzolimi. Oke, baik. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, masih ada waktu sekitar 10 menit, kita bisa diskusikan. Kalau teman-teman berminat, nanti setiap hari Senin dan Kamis saya akan adakan live Instagram ini untuk sharing. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom chat. Kolom komentar. Ya, jadi hukum waris ini luar biasa ya, sangat sulit untuk dipraktekkan pada masyarakat kita. Kenapa sangat sulit dipraktekkan? Ya karena tadi ego manusia ya, inginnya kalau udah bicara soal harta, kadang ada yang egonya ingin lebih, keserakahan, ketamakan, atau mungkin ada yang ingin keadilan sesuai akal pikiran kita sebagai manusia ya, sehingga penyimpangan waris sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita,
Dan tidak heran Rasulullah bersabda bahwa cabang ilmu yang paling cepat tercabut dari umat ini adalah waris, ilmu faraid. Nah, sebetulnya faraid itu kan nanti ilmu faraid itu lebih ke arah menghitungnya. Kemarin saya sempat diskusi dengan hakim pengadilan jaksa pengadilan agama, jaksa agung pengadilan agama Pak Amran Suwaidi. Di situ beliau bilang permasalahan banyak yang datang kepada mereka untuk menggugat waris tapi tidak tahu harta warisnya, berapa jumlah harta yang menjadi objek waris. Lalu mereka bersengketa sedangkan jumlah harta warisnya itu juga belum jelas. Nah, ini menjadi permasalahan umum juga karena disinilah pentingnya merencanakan waris sehingga bisa memisahkan mana harta istri, mana harta suami. Ketika sang suami tutup usia, maka harta suamilah yang dibagi. Ketika sang istri tutup usia, maka harta istrilah yang dibagi sesuai hukum waris. Nah, disinilah banyak kan namanya di masyarakat saat ini ya, suami istri banyak yang bekerja, kemudian banyak yang harta menjadi harta campuran. Nah, disinilah pentingnya menulis. Kita tulis berapa harta ini persentase dari sang suami dan persentase dari istri. Misalnya ketika kita ambil KPR rumah, itu pun perlu ditulis. Ini yang bayar angsuran 50-50 kah? 50% kah? Atau sepenuhnya sang suami? Karena dan di dalam bukti kepemilikan ya, nah ini dalam sertifikat rumahnya itu sendiri, di dalam sertifikatnya pun ada baiknya kalau memang itu angsuran dari berdua, dilakukanlah sertifikat atas dua nama gitu, seperti itu teman-teman. Baik, oke. Ini ada pertanyaan ya. Terima kasih nih Kak Kamelia. Apakah jika ada harta atas nama istri itu sudah tentu milik istri, Bu? Oke. Nah, ini tadi ya kita bahas. Katakanlah bukti kepemilikan misalnya sertifikat atas nama istri, ada atas nama suami. Ya, kalau di mata hukum itu otomatis menjadi atas nama hak milik nama yang bersangkutan. Kalau memang atas nama istri ya berarti itu atas nama istri. Tapi ya hakim mana tahu kalau itu misalnya ternyata digugat bahwa suami juga punya andil di situ ya. Nah, makanya banyak kasus yang disebut harta gono dan gini ya, dikarenakan percampuran harta setelah menikah. Tapi kalau di dalam Islam tidak mengenal, dalam hukum waris Islam ya, di dalam hukum waris Islam tidak mengenal gono dan gini, karena ya ketika misalnya istri meninggal, sang istri misal meninggal, ya harta yang dimiliki istri itulah yang dibagi. Sehingga ya makanya dalam bukti kepemilikan misal sertifikat BPKB yaitu cantumkanlah sesuai dengan kondisi realnya. Kalau memang itu sepenuhnya dari uang suami ya suami, atau kalau dari uang istri ya istri, atau kalau memang berdua sertifikat atas nama berdua, seperti itu, sehingga lebih memudahkan amit-amit ketika terjadi gugatan sengketa, hakim pun bisa melihat dari sisi bukti kepemilikan itu. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak perlu ada sengketa, ya kita serahkan pada hukum waris Islam sepenuhnya. Karena misalnya semua anak sama-sama tahu meskipun ini ruko atas nama ibunya tapi hasil jerih payah ayahnya sepenuhnya. Berarti ketika ayahnya meninggal meskipun ruko sertifikat atas nama ibu, ya itu dibagikanlah sebagai harta waris untuk para anak-anaknya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa bantu menjawab ya Kak Kamelia. Baik, ada lagi.
Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya sudahi dulu untuk sesi hari ini. Insya Allah hari Kamis kita ketemu lagi jam 4 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah menyaksikan bisa ikut lagi sehingga bisa bersambung nih tahapan pembahasannya, tahapan yang kita diskusikan. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Di sini 30 menit saja karena ya saya paham ibu-ibu ya khususnya pasti mau menyiapkan buka puasa, mau memasak dulu, mau dan lain-lain. Ya baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih Kakak Melia, Bunda Kainai, Ayuki, Andi Andeja, Hasan, Halati sana ini ya, apa kabar Halati? Sehat-sehat selalu Halati. Ini ada Sofi Syahab, Ari Andika, Waris Alfarabi, Pariko, salam kenal Pariko, rajin untuk ini ya, ikut polling di dalam Instagram story saya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.